Ini adalah sesi perkongsian yang pertama daripada 26 sesi keseluruhannya untuk bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton, versi terjemahan ke bahasa Indonesia berjudul Petualangan Kursi Ajaib atau Pengembaraan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Sesi perkongsian audiobook yang pertama daripada 26 sesi perkongsian keseluruhannya. Bab 1. Toko barang antik yang aneh. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton, ilustrasi oleh Georgina Hargreaves, Adventures of the Wishing Chair. Copyright as to the text Darrell Waters Limited, 1937. First published by George Newnes Limited, London, 1937. Copyright illustrations Deans International Publishing, 1984. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Widya Kirana dengan judul Petualangan Kursi Ajaib. Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1986. Bab 1. Toko barang antik yang aneh. Petualangan atau pengembaraan Molly dan abangnya Peter bermula ketika mereka pergi ke toko barang antik untuk mencari hadiah bagi ibunya yang akan berulang tahun. Mereka memecah celengan dan menghitung isinya. $7,500, kata Peter. Cukup banyak. Apa yang akan kita beli untuk ibu? Ibu suka barang-barang antik, kata Molly. Barang antik seperti senduk kuno, jambangan cantik, manik-manik. Pokoknya barang-barang semacam itulah. Ibu pasti senang kalau kita belikan teko teh yang aneh bentuknya atau jambangan bunga. Baiklah, kata Peter. Sekarang juga kita pergi. Pakailah topimu, Molly. Segera mereka berangkat. Toko barang antik yang kita cari, kata Peter. Kau lihat sebelah sana dan aku sebelah sini. Tapi nampaknya tak ada toko barang antik di jalan itu. Kedua anak itu meninggalkan jalan raya dan membelok ke sebuah gang. Banyak toko di situ, tapi bukan toko yang mereka maksudkan. Mereka terus berjalan sampai ke sebuah lorong yang benar-benar sempit. Rumah-rumah begitu rapat sehingga lorong itu kelihatan gelap. Agak ke tengah lorong, nampak sebuah toko yang kotor, tak terawat, tak terurus. Di kacanya yang kusam, tertempel tulisan, Toko Barang Antik. Mereka mengintip ke dalam. Inilah toko yang kita cari, seru Peter. Lihat, Molly, jambangan dengan hiasan angsa itu. Ibu pasti akan senang. Harganya $5,000. Wang kita bahkan masih cukup untuk membeli beberapa tangkai bunga yang indah. Kedua anak itu masuk ke toko. Di dalam begitu gelap, sehingga mereka tersandung golongan permaidani tua. Tak ada orang. Peter mengetuk-ngetuk meja kasir, meja juruwang. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki kerdil, tak lebih tinggi dari meja kasir. Kupingnya, yakni telinganya panjang dan lancip seperti kuping peri. Anak-anak kaget melihatnya. Si kerdil nampak begitu galak. Apa maksudmu ribut-ribut di sini? Tanyanya garang. Kami mahu beli jambangan yang berhias angsa itu, jawab Peter. Sambil mengomel, si kerdil mengambilkan jambangan itu dan diserahkannya kepada Peter.
Peter membayar. Boleh aku minta kertas untuk membungkusnya? Tanya Peter sopan. Ibuku tak boleh tahu. Orang itu pergi ke tumpukan kardus kotak-kotak di bahagian belakang toko. Ia mencari-cari kertas pembungkus. Anak-anak memperhatikan. Dibukanya sebuah kardus. Dan tiba-tiba dari dalamnya meloncat seekor kucing hitam. Matanya berkilat-kilat, hendak menyerang si kerdil. Cepat dipukulnya kucing itu dan dimasukkannya ke dalam kardusnya kembali. Dan dari kotak lain yang dibukanya, keluar asap hijau. Baunya aneh memenuhi ruangan. Si kerdil menangkap asap itu, seperti Peter sahaja. Dimasukkannya ke dalam kardus, tapi ada sedikit yang tidak berhasil ditangkapnya. Dia begitu marah, memaki-maki. Anak-anak gemetar ketakutan. Kita pergi saja, bisik Molly. Tapi sesuatu yang lebih ajaib terjadi. Dari kardus yang lain, keluar kupu-kupu biru. Banyak sekali. Si kerdil tiba-tiba menutup pintu dan menguncinya. Dia tak ingin kupu-kupu itu terbang keluar. Dimasukkannya kunci pintu ke dalam sakunya. Aduh, kita akan terkurung di sini, bisik Molly ketakutan. Aku menyesal kita telah masuk ke toko ini. Ini pasti kepunyaan tukang sihir. Si kerdil membuka kardus lain. Dan, hei, melompat keluar seekor serigala merah. Binatang itu meraung dan melompat-lompat mengelilingi ruangan. Molly dan Peter begitu takut digigit, sehingga mereka meloncat ke atas sebuah kursi tua. Ini adalah toko paling aneh yang pernah mereka masuki. Mengapa mereka menyimpan binatang-binatang itu di dalam kardus? Pasti ada tukang sihir di sini. Kedua anak itu melihat sebuah tangga sempit di bahagian belakang toko. Tak disangka-sangka, di puncak tangga muncul seorang laki-laki jangkung. Begitu kurus dan tinggi. Jenggotnya yang panjang menyentuh lantai dan topinya berbentuk kerucu. Lihat, jerit Molly tertahan. Tidakkah ia mirip tukang sihir? Tipit, sedang apa kau? Seru si orang asing dengan suara menggelegar seperti guru. Aku mencari kertas pembungkus, jawab si kerdil. Nada suaranya masam. Yang ada cuma kupu-kupu, serigala, kucing hitam dan... Apa? Berani benar kau buka kardus-kardus itu? Raung si jangkung. Ia meloncat menuruni anak tangga dan ia melihat kedua anak itu. Hei, siapa kalian? Dia bertanya sambil melotot. Berani benar kalian masuk kemari? Kami ingin membeli jambangan ini, jawab Peter pelan. Nah, kalau begitu kalian harus membantu Tipit menangkap serigala. Ayo, bentaknya. Diikatnya, jenggotnya menjadi sebuah simpul di bawah dagunya. Aku tak sudi, kata Molly. Dia pasti menggigit. Buka pintu dan biarkan kami keluar. Tidak, sebelum semua kupu-kupu dan serigala itu tertangkap, kata si jangkung. Ya Tuhan, bisik Peter ketakutan. Mereka masih tetap duduk di atas kursi itu. Aku berharap kita aman di rumah saat ini. Dan sesuatu yang sangat ajaib terjadi. Kursi yang mereka duduki tiba-tiba berderak dan bergerak. Kursi itu terbang membawa kedua anak kecil itu. Mereka berpegang kuat-kuat ke tangan kursi. Terbang ke pintu, tapi pintu terkunci. Ke jendela juga terkunci. Sementara itu si jangkung dan si Tipit berteriak-teriak mengejar mereka. Sialan, kau nekat naik kursi ajaibku? Suruh dia kembali. Suruh kursi itu kembali. Enggak mau, teriak Peter. Ayo kursi ajaib, bawa kami pulang.
Si kursi akhirnya menaiki tangga sempit tadi. Hampir tak cukup. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil keluar. Mereka melayang-layang di atas jalanan. Tinggi, jauh lebih tinggi dari puncak menara gereja. Kedua anak itu sangat kagum. Mereka berpegangan erat-erat, takut jatuh. "Molly, kau dengar bunyi mengepak-ngepak itu?" tanya Peter. "Mungkinkah kursi ini punya sayap?" Dengan hati-hati, Molly mengintip ke bawah. "Ya," serunya. "Kursi ini bersayap." Sayap-sayap kecil di keempat kakinya mengepak-ngepak. Aneh benar. Kursi mulai menukik. Anak-anak tahu mereka melayang di atas kebun rumah mereka. "Masuk ke gudang bermain," kata Peter cepat-cepat. Kursi menuju ke sebuah gudang tua di pojok kebun, di sudut kebun. Gudang itu merupakan kamar bermain bagi anak-anak. Di sana ada buku-buku bermacam-macam mainan dan banyak lagi. Anak-anak bebas bermain sesuka hati di sana. Kursi melayang masuk lewat pintu yang terbuka dan mendarat di lantai. Kedua anak itu meloncat turun, lalu saling berpandangan. "Petualangan yang hebat, pengembaraan yang hebat," kata Molly. Senang. "Oh Peter, kita benar-benar punya kursi ajaib." "Ah, bukan punya kita," kata Peter sambil meletakkan jambangan bunga tadi dengan hati-hati ke atas meja. "Lebih baik ku suruh pulang saja." "Tak usah," cegah Molly. "Alangkah senangnya punya kursi ajaib." "Pulang ke toko itu, hai kursi," Peter memerintah. Kursi diam, tak bergerak. Peter mengulang perintahnya. Kursi itu tetap diam. Kemudian baru anak-anak tahu sayap-sayap merah kecil tadi kini tak ada lagi. Nampaknya sekarang kursi itu biasa-biasa saja. "Lihat Molly, sayapnya hilang," seru Peter. "Tak bisa terbang lagi. Kalau tak bersayap, mana mungkin akan terbang?" "Mungkin sayap itu tumbuh waktu kita duduk di atasnya. Kita sungguh beruntung." "Peter, kita tunggu sampai sayapnya tumbuh lagi ya. Lalu kita duduk di atasnya. Kita akan bertualang. Kita akan melakukan pengembaraan. Kita ikut pergi ke mana pun kursi ini membawa kita." Molly begitu bersemangat, wajahnya sampai ke merah-merahan. "Ayolah Peter. Kursi itu bisa membawa kita ke mana saja. Mungkin ke tempat-tempat yang indah-indah. Mungkin juga ke tempat yang penuh bahaya." Peter kelihatannya ragu-ragu. "Kita takkan tahu akan dibawa ke mana, Molly. Tapi, ya, kita kan memang suka bertualang. Melakukan pengembaraan. Kita coba saja. Begitu sayap kursi ini tumbuh lagi, kita melompat naik. Kita duduk di atasnya dan ikut terbang ke mana saja." Sekarang Peter pun nampak bersemangat. "Hore!" sorak Molly. "Ku harap besok pagi sayapnya tumbuh lagi." Matanya bersinar-sinar. Sehingga bertemu lagi dalam sesi perkongsian audiobook buku Petualangan Kursi Ajaib bagi sesi perkongsian yang kedua daripada 26 sesi keseluruhannya untuk bab 2 Istana Raksasa. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton ini. Sehingga jumpa lagi.